Oke. Ini sebelum saya share screen, saya mau manggil satu orang lagi. Novita ada nggak? Ada, Pak. Oke, Novita. Novita ini kelas apa Novita? Kelas C, Pak. Ini Kelas B. Kelas B, Pak. kelas C. Oh, kelas B. Iya, sengaja saya gabungkan karena nggak ada waktu lagi nih. Jatah saya cuma sampai Jumat gitu ya. Sehingga ya saya gabungkan di sini. Kalau masalah absen gampang lah. Oke, topiknya adalah ini ya. Nah, topik ini topik yang mungkin akan berguna bagi kalian, gitu ya. Kalian ketika kalian nanti pada tahap akhir menentukan proyek. Saya akan coba untuk bahas ini. Kalian kalau ingin bertanya bisa stop kapan saja ya, gak usah nunggu. Ya. Selama kalian tidak ada yang bertanya, tidak respon, berarti dianggap mengerti gitu ya. Jadi di sini saya akan menampilkan beberapa metode yang digunakan untuk menilai kriteria kelayakan proyek, apakah visible atau tidak secara finansial. Nah, metode ini sebenarnya ada dua kan, ada yang undiscounted, ada yang discounted. Nah, ini udah kita bahas minggu lalu bahwa ketika kita menggunakan undiscounted, maka itu tidak bisa digunakan untuk menilai aliran kas yang dia adalah waktunya berbeda. Karena nilai uang sekarang dengan ke depan atau ke belakang itu berbeda. Sehingga yang relevan untuk melihat kelayakan proyek adalah yang discounted. Yang ini. Tetapi bukan berarti yang undiscounted tidak perlu. Yang ini adalah perlu. Terutama yang populer di sini adalah payback period. Payback period. Ini sering tanya nih orang-orang umum. Tahun keberapa ya uang saya balik modal? Kan gitu bahasanya. Jadi kapan dia investasinya ditutup dengan keuntungan. Keuntungan operasional ya. Nah, ini tadi tampilkan nanti ketika tugas tampilkan. Pak B bisa tanya, TB periodnya berapa tahun gitu. Kamu hitung ya, ini berapa tahun. Tapi ini adalah tidak bisa digunakan apakah dia layak atau tidak selama umur proyek. Nah, untuk menentukan apakah layak atau tidak, maka metodenya adalah discounted. Minggu lalu saya udah membahas menyinggung sepintas tapi tidak detail. Ada dua di sini di antaranya yang populer. Pertama adalah NPV, yang kedua adalah IRR. Ini populer ya. Jadi minimal kalian nanti tampilkan berapakah NPV-nya, berapakah IR-nya. Minimal itu. Tapi kalau ingin lengkap ada beberapa metode lagi sebenarnya. Tapi tidak harus semuanya, yang penting-penting aja. Nah, itu NPV sama IRR. Tampilkan di sana. Namun nanti saya akan coba ilustrasikan ya dalam format Excel kira-kira kalau ngitung gimana di Excel. Ini sangat mudah dan cepat. Sangat mudah dan cepat. Cuma syaratnya satu, kalian harus bisa ngelingkan antar sel. Saya tunjukkan nanti dengan menggunakan dua cara nanti bagaimana ngitung NPV dan IRR. Kalau kalian ingin coba ngikuti saya boleh gitu ya. Nanti buka Excel, buka. Tapi kalian bisa ngikuti saya kalau apa? Kalau sudah punya cash flow. Kalau belum punya cash flow ya gimana bisa ngikuti? Jangankan cash flow, judul proyeknya aja belum ditentukan. Nah, itu yang repot itu. Ya, kalau kamu belum menentukan proyeknya apa ya itu pasti morat-marit mesti. Karena tahapannya kan panjang. Proyeknya apa, identifikasi benefit cost-nya apa, survei pasar, kemudian mengkuantifisir, memvaluasi cash flow baru dihitung kan. Nah, kalau kalian sudah punya cash flow itu enak. Oke, yang pertama namanya NPV, Net Present Value. Bahasa Indonesianya adalah nilai apa ya? Net Present Value, nilai sekarang dari uang kan gitu ya. Jadi, berapakah nilai sekarang dari benefit dan cost? Atau berapakah nilai sekarang dari net benefit dan cost dari aliran cash flow selama periode selama umur proyek? Jadi, formulanya adalah ini adalah net benefit di diskon faktor ya. Ini kan ada diskon faktor. Ini kan diskon faktor namanya. Kan diskonto di sini. Dihitung benefit sama cost I. I-nya apa? I-nya diskon rate. Kalau untuk finansial saya udah bahas minggu lalu menggunakan market interest rate, tingkat bunga pasar. Yang saya tanya satu hal nih, tolong dijawab. Sama nggak rumus ini dengan rumus ini?
Sigma BT 1 + I pangkat T min Sigma CT 1 + I pangkat T. Samakah rumus ini dengan rumus yang ini? Jawabannya apa? Ayo. Kalau ini net benefit dulu kan, terus di discounting kan gini. Kalau ini adalah benefit discounting minus cost discounting, sama enggak? Sama, Pak. Sama atau tidak? Cherry, ayo. Ini saya Sama, Pak. ngetes. Bingung ya. Novita sama enggak? Sama, Pak. Hah? Sama atau Sama, Pak. tidak? Sama. Oke. Jawabannya benar sama. Sama. Kalian mau mau menghitung net benefit terus menggunakan discounting atau satu-satu? Discounting net benefit, benefit sama discounting. Nah, kalau sama, kira-kira mana yang lebih fleksibel digunakan? Apakah menggunakan formula ini atau ini? Ya, maka jawaban saya adalah yang ini, yang ini lebih fleksibel daripada yang ini. Ketika ada punya ini nanti bisa digunakan untuk aplikasi metode lain. Nanti saya tunjukkan. Gitu ya, saya tunjukkan ya. Dua-duanya saya tunjukkan. Gitu ya, saya tunjukkan. Oke, kalau ini positif, positif, maka layak go. Kalau negatif, maka ini adalah no go, nggak layak secara ekonomi. Pertanyaannya bagaimana kalau nol? Artinya kalau nol itu adalah antara net benefit, net present value benefit sama dengan present value cost kan gitu. Gitu ya. Maka jawabannya adalah go. Kenapa? Ya sebenarnya adalah ini adalah bingung. Untung atau rugi sih? Kalau positif untung, kalau kalau negatif dia tidak layak kan gitu. Ketika dia nol maka biasanya investor memilih dia adalah layak. Kenapa seperti itu? Karena terkait dengan cash flow. Karena ke depan itu benefitnya semakin lama itu makin naik, meningkat. Sementara cost-nya sudah keluar untuk yang capital cost di awal-awal tahun. Kan nggak keluar lagi tuh ke depan. Sementara yang keluar adalah yang operating cost, konstan kan. Sehingga harapannya nanti ke depan bisa lebih menguntungkan. Makanya go, itu ya, makanya go. Ini keputusan ekonomi ya. Walaupun kadang-kadang itu ketika di lapangan itu yang terpilih itu adalah bukan ekonomi. Proyek tersebut layak atau tidak kadang-kadang lebih ke politis. Gitu ya, politis. Jadi kalau kalian jangan kaget misalnya di konsultan, ini loh Pak hasil perhitungannya, ini nggak layak, ini layak. Tapi kadang-kadang itu nggak penting. Kenapa? Karena kalau politik itu emang susah. Nah, kita nggak usah ngurus politik lah, ngurus ekonomi aja gitu kan ya. Mau dilakukan silahkan, mau nggak silahkan, yang penting kita ngasih rekomendasi. Tapi kalau kalian nanti jadi pejabat suatu saat, ya tolong pertimbangkan hitungan ekonominya. Misalnya jadi pejabat Bapeda atau Bappenas ada proyek, milih proyek, ya itu bisa diaplikasikan, gitu ya, bisa. Ya siapa tahu nanti cari jadi ketua Bapeda, Bapeda Jawa Timur atau minimal Bapeko lah Surabaya, gitu ya. Siapa tahu kalau mau, kalau nggak mau ya nggak usah kan gitu. Next berikutnya, berikutnya, contoh ini. Nah, di si buku ini ada dua skenario ya. Yang pertama adalah kalau no budget lain. Artinya kalian investor, uangnya nggak terbatas, nggak ada serinya. Kemudian ada beberapa proyek. Di sini ngambil contoh dua, proyek A dan proyek B. Pilih yang mana? Nah, kemarin di kelas apa saya lupa. Saya tanya, adakah di antara kalian tugasnya yang membandingkan dua proyek? A atau B, mana yang menguntungkan? Ataukah hanya satu aja dianalisis kan gitu. Nah, kalau ada dua, maka bisa dibandingkan di sini. Tapi kalau cuma satu, ya udah kan lebih simpel kan gitu. Di kelas lain itu dikatakan nggak ada Pak, kami semua satu proyek. Oke lah, nggak apa-apa. Kalau dua proyek itu lebih menarik, tapi juga lebih menarik, tapi lebih perlu usaha untuk mengenerate cash flow-nya kan gitu. Satu aja nggak selesai kan, apalagi dua kan gitu. Seperti itulah kira-kiranya. Nah, kalau dia adalah uang yang terbatas, independen, proyek proyek itu kalau dua atau lebih ada dua sifat. Independen ada yang mutually eksklusif. Kalau independen berarti proyek yang satu tidak mempengaruhi dan tidak dipengaruhi oleh yang lain. Proyek A jalan, B jalan nggak ada yang efek. Tapi kalau multi eksklusif,
itu adalah pilihan. Kalau satu diterima, satu ditolak. Nah, ketika dia independen, maka pilih yang mana? Pilih yang NPV-nya positif. Mau berapapun gitu ya proyeknya, uang kalian nggak terbatas, ya ambil semua aja, positif. Tapi ketika pilihan, hotel eksklusif, di sini maka the highest NPV. Contoh antara dam A dan B. Kira-kira proyek ini apa sifatnya? Ya ini hotel eksklusif. Uang sama-sama damnya. Dam A atau dam B kan? Ngapain dua-duanya kan gitu? Itu pilihan. Maka pilih yang highest NPV. Berarti mana yang dipilih? Yang dipilih adalah yang B. Karena dia positif tapi lebih besar NPV-nya. Itu ya. Itu kalau dia adalah no budget constraint, jarang terjadi ya. Yang terjadi adalah kalau terbatas duitnya. Bagaimana kalau duitnya terbatas? Kalau duitnya terbatas, maka penentuannya ini tidak bisa menggunakan NPV. Jadi kalau uangnya terbatas tahun ini, maka milihnya bukan dengan NPV, tapi dengan metode NBIR. Saya tunjukkan nanti. Jadi NPV itu adalah bisa digunakan untuk milih dua proyek kalau dia adalah ini no budget constraint. Tapi kalau uang kamu terbatas, gitu ya, maka menggunakan NBIR. Bagaimana kalau selalu gak punya duit nih, tiap tahun gak punya duit terus, kayak pemerintah gitu ya, kayak Pemda pasti kurang duitnya terus. Maka gampang sederhana ini. Caranya adalah pertama naikkan dananya ya kan nggak punya duit. Yang kedua apa? Naikkan diskon rate-nya. Kenapa dinaikkan diskon rate-nya? Karena kan gini rumusnya. Nah, benefit minus cost T ya. Kan gini. Katakanlah ada proyek A, B, C. Coba. Ini dinaikkan aja. Naikkan ini. Naikkan I-nya. Bleng. Pasti present value-nya akan mengecil. Kalau ini dinaikkan terus, maka salah satu di antara ini pasti akan tereliminasi. Dinaikkan ini. Oh, gugur nih yang C. Negatif, berarti C nggak terpilih. Naikkan lagi. Nggak ada. Naikkan lagi. Gugur yang A. Berarti yang bertahan adalah yang B. Nah, ini cara efektif ketika ada banyak proyek banyak. Kamu naikkan aja diskon rate-nya. Bagaimana kalau bunganya dinaikkan? Masih bertahan nggak proyeknya? Nah, itu dengan cara adalah rise the discount rate up. Ya. Nanti akan ketahuan tuh. Yang negatif buang kan gitu. Berarti dia nggak punya ketahanan terhadap tingkat bunga. Jadi ketika menghadapi dana terbatas, selalu terbatas, maka pilihlah yang dia adalah tanda kutip ya. Ketika dinaikkan diskon rate-nya dia masih positif. Pasti ada yang terjatuh tuh, ada yang terjatuh. Tuh. Tapi ini mungkin tidak relevan ketika kalian satu proyek. Jadi kalau satu proyek aja, ya udah cari yang positif, apakah positif atau negatif selesai. Tuh ya, selesai. Contoh di sini adalah misalnya ada proyek A, B, C, D. Duitnya cuma $20 misalnya. Kalau kamu jadi pengambil kebijakan, kira-kira apa yang dipilih? Kombinasinya adalah A, B, C, D, A, B, C, E, atau D, E. Mana yang dipilih? Kan gitu. Maka sesuai dengan kriteria, cari yang the highest NPV. Yang kombinasi ini menghasilkan tertinggi, 43 totalnya. Berarti A, B, C, D yang dipilih. Itu ya. A, B, C, D yang dipilih. Kalau di sana adalah uangnya 20. Nah, dan seterusnya ya. Jadi ini gunakan untuk meranking lah. Jadi NBI itu gunakan untuk meranking. Yang ini yang proyeknya banyak. Tapi kalau kalian cuma satu ya udah menggunakan NPV apakah plus atau minus. Itu yang pertama. Nah ini apa kelebihan dan kelemahan NPV? NPV itu adalah kelebihannya simple to use. Sederhana. Dia doesn't not really on the complex convention. Jadi dia sederhana. Menurut akademisi sederhana ya. Tetapi kadang-kadang di sini kita terlalu bergantung ke discount rate. Tergantung ke sana. Dan katanya buku ini biasanya secara intuisi itu sulit dipahami orang ekonomis. Misalnya ada anggota dewan, tanya ke Cherry, Cherry, coba hitung proyek ini menguntungkan nggak buat saya? Terus Cherry jawab, untung Pak apa? NPV-nya positif Pak. Dia akan tanya, apa NPV itu? Jadi di mata orang-orang non ekonomis, NPV itu kadang-kadang agak asing gitu ya. Saya nggak tahu kalian pernah dengar nggak sebelum kuliah ini, ada NPV gitu ya, Net Present Value. Ada indikator lain yang lebih praktis secara intuitif, gitu ya, bukan NPV ya.
tapi namanya IRR. Nah, ini biasanya lebih populer tuh untuk orang-orang proyek biasanya. Berapa IRR-nya kan? IRR adalah definisinya ya, diskon rate yang membuat NPV sama dengan nol atau diskon rate yang membuat present value benefit sama dengan present value cost. Itu di IRR-nya. Kita ingin tahu pada IRR berapa benefit sama dengan cost present value-nya. Nah, rumusnya adalah ini. I aksen, dia yang positif, IRR-nya, NPV-nya. I aksen 2 dia yang negatif, NPV-nya. Ini adalah yang positif, negatif, dan seterusnya. Ini syaratnya IRR adalah kalian harus punya dua titik. Berarti kalian harus punya dua hitungan. Hitungan yang positif dan negatif. Kemudian hitung berapa bunganya di antaranya yang menghasilkan NPV sama dengan nol. Nah, kemudian di sini adalah kalau diketahui berapa IRR-nya, maka IRR adalah dia adalah maksimum interest rate that project could afford to pay. Jadi IRR itu adalah indikator maksimum tingkat bunga. Misalnya, kalian hitung itu, kalian hitung ya. IRR-nya kalian hitung. IRR-nya adalah misalnya 12%. Cek bunga yang berlaku. Cek bunga yang berlaku sekarang. Kalau bunga yang berlaku adalah 10%, berarti proyek kamu menguntungkan. Karena dia maksimum interest rate. Tapi kalau IRR-nya adalah 12%, bunga bank yang berlaku 15%, maka proyekmu gagal. Negatif, tidak menguntungkan. Sehingga orang-orang itu, orang-orang investor, dia milih proyek itu apa? Yang IRR-nya itu tinggi, besar, dia pilih. Contoh, kalau kalian punya IRR sampai 30%, misalnya IRR-nya, itu ini luar biasa. Bunga bank naik 10 ke 15, ini masih bertahan. Positif masih. Naik lagi sampai 25, masih positif NPV-nya. Kecuali kalau naiknya bunga bank sampai 32, baru negatif IRR-nya, NPV-nya. Jadi, IRR adalah dia maksimum interest rate. Tingkat bunga itu jangan sampai melebihi ini. Itu ya, itu IRR. Jadi cari jawabannya ke anggota DPR. Ini bagus, Pak. Tinggi tuh IRR-nya. Berapa? 30%. Oke, bungkus kan itu. Terus cari tanya, pakai karet apa, Pak? Karet kuning atau karet merah gitu ya. Kalau karet merah berarti pedes gitu. Kan gitu jawabannya. Oke, itu ya. IRR. Nah, gimana ngitungnya? Ngitungnya ini. Secara teori kayak gini ngitungnya. Nah, ini. Ini IRR, IRR, dia yang menghasilkan positif NPV-nya. Ini adalah bunga yang menghasilkan negatif NPV-nya. Jadi kita kayak semacam trial and error ya, simulasi ya. Simulasi. Selisih antara plus dan minus IRR-nya itu harus bikin dia di bawah 5%. Misalnya, saya coba bunga dinaikkan sampai 10%. Oh, positif. Naikkan lagi 15%. Oh, positif. Naikkan lagi 20% negatif. Berarti bunga itu antara IRR antara 15 sampai 20. 5 selisihnya. Tetapi 5 itu sebenarnya terlalu besar. Kalau bisa kalian gunakan IRR dengan selisih plus dan minus itu yang paling paling minim lah. Biar presisi IRR-nya. Biar presisi IRR-nya ya. Jadi coba dikurangkan lagi. Kurangkan lagi, kurangkan lagi. Nah, saya akan tunjukkan caranya menghitung IRR. Agak-agak trial and error ya. Tapi kalau menggunakan Excel gampang. Nanti ketahuan kalau IRR-nya. Tapi di sini adalah rumusnya ini. Rumusnya ini. Nah, itu adalah IRR. Contoh seperti ini. Ini cost, benefit. Nah, ini lihat ya. Benefit, cost. Ini. Lihat. Diskon rate-nya 5% itu positif. Dinaikkan lagi tuh. 10% positif. Naikkan lagi 15% negatif. Berarti IRR antara ini. Antara 10 15. Berapa pastinya? Setelah dihitung adalah 11,89%.
Selisih ini berapa? Selisih ini adalah 5. Terlalu jauh. Saran saya, sebelum kamu naikkan ke 15, naikkan dulu ke 12. 2. 10 positif, 12 negatif. Berarti IR-nya antara 10 sama 12. Nah, ini lebih presisi. Jadi, jangan menggunakan 5 selisihnya. Coba kurangi lagi, sampai dengan dia terkecil. Maka itu IR-nya akan tepat seperti itu. Ya, tuh IRR. Bagaimana kalau membandingkan dua proyek? Mungkin kalian coba saya ingin tahu dulu, adakah di antara kelompok kelas C ini yang kelompoknya membandingkan dua proyek, tidak hanya satu? Ada nggak? Tidak ada ya, hanya satu ya. Dalam batinnya, kok dua? Satu aja mumet, kok dua? Kan gitu ya? Pasti mikirnya gitu. Oke. Nah, kalau dua, maka NPV-nya di sini adalah pemilihannya. Oke. Dia adalah ini NPV-nya. Dia menggunakan namanya adalah ini. IRR residual cash flow. Jadi yang dam A dan B, hitung dulu net benefitnya nih. Kemudian selisihkan. Selisih ini adalah nanti ini selisihnya. Residual. Jadi B kurangi A. Ini selisih. Nah, angka inilah yang dihitung nanti. Ternyata ini adalah dia, IRR-nya adalah 13,6. Di sini, 13,6. Berarti kalau tingkat bunganya 10% di sini, maka lebih menguntungkan yang A. Tapi kalau bunganya adalah 20% di atas ini, maka lebih menguntungkan yang B. Karena ini adalah B, ini adalah A. Kalau dua proyek ya. Bagaimana kalau tiga? Ya dua-dua. Misalnya saya bandingkan proyeknya adalah A, B, dan C. Bandingkan dulu A dan B, B dan C, A dan C. Kok ribet banget ya? Ya makanya jangan dua proyek deh, satu proyek aja biar gak pusing. Gitu ya. Satu proyek aja. Ya, oke, next. Sekarang saya praktek dulu ya. Praktek. Oke, praktek. Ini kita lewati aja. Kita lewati. Ya, sama ini ya. Ini kita lewati aja lah kalau budget ini. Langsung ke praktek aja. Nah, ini adalah keuntungannya. Keuntungannya adalah merupakan lawan dari NPV. IRR ini adalah dia, ya, kelebihannya tanpa referensi diskon rate. Mudah dipahami untuk non-ekonomis. Jadi kalau cari ditanya sama anggota dewan yang terhormat, jangan NPV, IRR. Pak, ini IRR-nya 20%. Nah, si investor akan ngecek tuh bunga bank. Berapa, Mbak? 20%. Oke, untung ini. Kenapa? Karena dia ngecek bunga bank cuma 12%. Oh, ini untung ini. Kan gitu. Itu lebih mudah tuh daripada ngomong NPV. Bagi mereka lah ya, lebih mudah NPV daripada NPV kan gitu. Apa NPV, Mbak? Mobil baru ya kan gitu. Jawabannya kayak gitu. Nah, kelemahan utama adalah ini metode perhitungannya pakai rumus ini adalah kan menghitung estimasi. Estimasi nilai ini dari dua titik ini. Menghitung titik di antara dua nilai namanya interpolasi. Interpolasi. Interpolasi itu adalah bukan angka sesungguhnya, dia angka estimasi. Gitu ya. Seperti kalian menghitung median. Hitung median coba cek di statistika. Hitung median itu adalah menggunakan interpolasi. Menggunakan dua titik. Di tengah-tengahnya berapa kan gitu. Itu median. Oke, ada pertanyaan? Bisa sini? Dua yang populer adalah NPV dan IRR. Saya simpulkan. NPV dikatakan dia adalah proyek menguntungkan kalau positif. Dia. IRR dia untuk menguntungkan kalau IRR-nya dia selalu lebih tinggi daripada tingkat bunga. Itu baru untung. Nah, sekarang kita praktek. Bagaimana ngitung ini dengan Excel? Kita praktek ya. Yang pertama saya tunjukkan dulu adalah yang enteng-entengan. Ini sederhana. Sederhana ini. Saya taruh tahun adalah di sini. Format Excel ya. Tahu 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Tahunnya. Ini saya menggunakan Excel yang standar lah. Ini adalah tahun di sini. Kemudian ini adalah komponen cost-nya. Agak beda ya. Ini investment cost itu kalau di teori namanya adalah capital cost atau fixed input ya. Sementara operation and maintenance dan production cost ini adalah operating cost. Jadi anggaplah ini adalah dia capital cost, ini operating cost. Total cost-nya jumlahkan ya. Jumlahkan. Oke, jumlahkan ini.
Kemudian ini benefitnya. Dia muncul ketika tahun ketiga. Kalau kalian menggunakan rumus yang pertama, yang ini, NPV, ini nih, berarti kalian harus ngitung dulu net benefitnya. Yaitu adalah di sini caranya. Ini ngerepotin bentar. Nih, net benefit, berarti kurangkan. Benefit kurang dengan cost. Ini kurang dengan ini. Nih formulanya ya. Kurangkan ya. Ini kurang dengan ini. Ini formulanya nih. Ini kurang dengan total cost. Berarti net benefit kan? Oke. Setelah tahu net benefit, berikutnya kan di diskon faktor, discounting. Discountingnya adalah dengan mengalihkan ini. Nah, ini hitung dulu. Berarti di sini adalah menghitungnya adalah DF-nya adalah ini. Saya menggunakan 16% ya. Ini berarti berapa? Ini satu. Ketika tahun ke kan satu. Ketika di sini adalah tahun kesekian, ini formulanya. Jadi satu kurung satu plus bunga. Kemudian gunakan T di sini. T di sini adalah dia kolom baris ini. Nah ini nih. Ini barisnya ini. Ini T-nya kan. T-nya di sini. Tapi hati-hati. Diskon faktor ini tetap untuk semua kolom baris. Berarti kan ini harus dikunci. Ini dikunci nih. Dikunci dengan bintang nih. H ini dikunci. Di sini kan. Dia nggak berubah. Nah setelah ketahuan ini, tahu ini. Ya udah ini ketahuan berapa? Nomor depan 6 tahun pertama. Kalau ini ketahuan, maka yang bawahnya bisa copy paste. Saya udah hitung ini nih. Hitung ini. Oh bener ya. Yang bawahnya gampang kan? Gimana? Jadi copy paste. Gimana caranya? Digeret aja. Digeret. Kalau digeret, bablas masih. Seret tuh. Bablas kan? Bablas ini. Ini saya pesan ya. Kalau kamu nanti nanti praktek, Pak Bia minta tanya, kamu jangan main geret gini. Pasti balas. Pasti kalau bablas seperti ini, mesti Pak Bia marah. Deso. Masa bablas kayak gitu? Deso itu katanya. Gimana caranya supaya ini langsung menuju ke akhir? Itu sederhana sekali. Ini, udah. Klik 2 kali. Pasti nggak bablas. Ya, pasti nggak bablas mesti. Jangan main geret-geret ya. Bisa main gerat-geret aja gitu ya. Main drag gitu. Oke ini ya. Nah, berarti ini kalikan dengan ini ya. Net benefitnya berapa? 11, 8, 60. Positif ya? Positif. Itu kalau menggunakan cara yang ini. Yang ini kan. Kalau menggunakan cara ini, berarti masing-masing didiskonting dulu. Contoh, diskon faktor net benefit. Jadi ini adalah benefit kalikan dengan ininya. Ini, kemudian diskon faktor ini. Berarti ini nilainya sama dengan rumus ini adalah yang ini. Pengurangan. Sama dengan benefit diskon faktor mana? Ini. Nah, ini nih. Dikurangi dengan benefit total cost ini. Hasilnya akan sama. Sama persis dengan ini. Tapi bedanya adalah ini adalah discountingnya ke net benefit. Kalau ini adalah discounting dulu benefitnya dan cost-nya. Baru dikurangkan kan gitu. Sama persis. Persis sama. Kalau kalian seperti ini ya. Oke, pertanyaannya adalah cek. Kemudian kamu cek ya. Ceknya apa? Ceknya kamu rubah aja satu persatu. Saya akan rubah di sini adalah cost-nya saya buang di sini. Ini saya buang. Berubah nggak angkanya? Oh, berubah semua. Berarti itu ngeling semua. Antar sel tuh ngeling. Kalau kamu merubah satu, ini diam aja di sini, diam aja, nggak berubah. Berarti kamu nggak ngeling tuh formulanya. Dan itu adalah bencana besar buat kamu. Gitu ya. Jadi linkkan semua kolom itu dengan ini. Contoh, ini kan 15 tahun tuh positif. Bagaimana kalau saya kurangi ya kepanjangan di 15 tahun? Saya kurangi 10 tahun aja deh. Oke, kita simulasi ya. Ini saya kurangi. Kurangi. Berkurang NPV-nya. Jadi 4. Tadi kan 11, jadi 4. Dan semuanya berubah. Artinya ngeling semua tuh sel saya. Gitu ya.
Jadi pastikan setiap sel itu ngelink, link ada semua. Karena kalau gak gitu, kamu nanti akan kerepotan bolak-balik ngitung dari awal. Pastikan bahwa itu adalah ngelink semua. Oke, itu adalah net benefit. Kemudian berikutnya, cara pertama, dengan menjabarkan seperti ini. Cara kedua, ada nggak yang lebih cepat? Ada. Gimana caranya? Pakai formula. Caranya adalah, saya nggak usah, saya hanya butuh data net benefit ini aja. Butuh ini aja. Saya hitung ya. Ini aja ya, saya hitung. Ikuti kalau mau. NPV, net present value, kurung, berapakah rate-nya? Rate-nya adalah 0,16. Nih, koma, gitu ya. Mana di sini yang dihitung? Yang dihitung adalah jangan diikutkan yang nol. Kenapa? Karena kalau nol itu belum didiskonting. Berarti diskonting yang ini. Ini, kurung tutup. Udah, berarti kan ini kan didiskonting kan ini. Sampai sini. Ya, diskonting. Oh, sorry, sorry. Saya keliru. Bukan ini yang di ini. Value. Ini loh maksudnya. Nah, ini loh. Net benefitnya. Ini loh. Nih, sampai sini kan. Terus ini gimana yang atas? Yang atas tambahkan aja. Tambahkan yang atas adalah angkanya. Persis sama dengan ini. Gampang ya? Gampang. Iya. Itu NPV. Ini berubah nggak kalau saya rubah datanya? Ngeling nggak? Coba cek lah. Ini berubah nggak yang ini datanya? Kalau kalau saya rubah. Sorry, pakai ini aja ya. Pakai yang warna lain lah. Warna ini. Coba saya rubah. Rubah satu aja di sini. Saya rubah di sini adalah 10.000. Berubah. Berarti formula ini ngeling. Otomatis ya ngelingnya. Nah, oke. Tapi apa kelemahannya? Kelemahannya dia tidak bisa melihat present value per tahun. Per variabel nggak bisa. Karena dia kan total ngitungnya. Tapi kalau ini kelihatan nih. Kelihatan, kelihatan, kelihatan angkanya kan gitu. Ya silahkan kalian kalian mana yang lebih prefer? Apakah mau menampilkan hasil dari tiap tahun ataukah cukup NPV-nya saja? Ya, cukup ini saja. Itu NPV ya. Oke, ada pertanyaan? Jadi bisa menggunakan discount factor net benefit atau ini atau langsung aja pakai Excel. Nah, Excel ini dahsyat menurut saya ya. Jadi kalau kalian di sini adalah ada function formula di sini function. Itu luar biasa formulanya ini, function ini. Ini function. Correct. Sorry. Hmm. Fungsi mana fungsi ya? Fungsi itu eh, formula set function. Kayak gini formulanya apa nih? Oke. Nah ini nih, ada matematika macam-macam. Contohnya di matematika ya. Kalian pernah tahu nggak kalau bahas matriks, ada inverse matrik, ada perkalian matrik, determinan. Inilah matrik determinan, matrik inverse dan macam-macam. Bisa dipakai. Di statistik, gua tambah bisa statistik. Ini lihat, ANOVA, korelasi, deskriptif, F-test, T-test, Z-test, regresi. Jadi manfaatkan Excel dulu. Sebelum kalian menggunakan eViews, Stata. Kalau yang enteng-entengan pakai Excel lah. Yang enteng-entengan ya pakai Excel lah. Gak usah pindah-pindah data. Oke, itu yang NPV. Yang IRR sekarang, ini saya simulasi. IRR. Saya menggunakan ini 16 awalnya. Saya naikkan sampai 20.
Kan berapa selisihnya? 20 positif kan? Nih, 20. 25 negatif. Oh, berarti angkanya antara 20 sama 2 sorry, 25. Tuh kan. 5 kan selisihnya, 0,05. 5 kan selisihnya. Berapa nilainya IR-nya? IRR ini. Formula ini mana? Formula ini saya copy dari sini. Nih, dari rumus ini. Mana sih? Nah, ini nih, rumus ini. Ini saya gunakan formulanya, 0,4. Tapi menurut saya ini kurang presisi. Kenapa? Karena selisih antara yang positif dan negatif itu adalah cukup besar, 5%. Saya coba atur-atur ya, saya tambahkan ya, 0,21. Berapa? Positif nggak? Oh, masih positif. Saya tambahkan 0,22. Positif nggak? Masih. 0,23. Masih. 0,24. Masih. 0,25 negatif. Berarti dari sini angkanya 0,24 berapa? Pasti itu. Jadi ini angkanya 2,43. Kalau saya menggunakan ini adalah 0,2, berapa nilainya? 0,244 ya. Tapi kalau saya menggunakan di sini 0,24, lebih kecil lagi selisihnya, beda dikit lah, 2,43. Mana yang benar kan gitu. Nah, saya coba pasang 0,23, 0,2 dan 0,2, 0,25, 5%. 244. Kalau menggunakan formula di Excel adalah 243. Ikuti ya saya ya, kalau ingin nyoba. Gitu ya. Sama dengan IRR kurung. Langsung di copy aja semua dari nol. Gampang. Sorry, keliru. Keliru di sini. Bablas soalnya. Sorry. Ulangi. Copy yang ini sampai ini jumlah ya. Sampai sini lah. Sini ya. Ini sampai sini. Ini. Berapa di sini? Kita kita angkanya kita perpanjang ya. Angkanya. Panjang angkanya di sini adalah berapa? 2,4 2,43. Kalau saya menggunakan di sini adalah selisihnya 5%, 244. Ini yang benar adalah 243. Pakai formula yang di Excel. Ini ya, ini formula ini. Tapi kalau saya rubah ini menjadi 2,04, lebih kecil lagi selisihnya. Maka jawabannya persis sama dengan formula Excel. 0,243. Artinya, semakin kecil selisih antara plus dan minus, itu makin presisi. Ini hasilnya. 243. Sama dengan ini. Oke, ERR ya. Itu ERR. Gampang kan? Oke, gampang ya. Ini baru pemanasan nih, pemanasan. Ini kan baru ngitungnya aja. Nanti kalau kalian nyusun proyek gimana? Saya akan tunjukkan kasusnya. Ini sekarang ini dulu aja. Oke, yang terkena ada NVV dan IRR. Saya nyusun seperti ini ya. Tapi ini ada kelemahannya. Kelemahannya kalau banyak keterangannya ini susah. Nanti saya akan tunjukkan yang real, real kasus real, bukan kasus real ya. Contoh kasus. Oke, berikutnya lanjut ke materi berikutnya. Nah, oke. Tadi bolak-balik NBIR digunakan untuk meranking. Kita lihat NBIR itu apa. NBIR adalah dia digunakan adalah ini. Itu udah kita bahas ya. Jadi ini adalah benefit minus operating cost atau keuntungan atau net revenue dibagi dengan investment cost. Jadi bahasanya gini, eh berapa rasio antara keuntungan dengan investasi? Ini nilainya, ini adalah nilainya tuh antara harusnya ini lebih dari satu. Tapi kelebihan ini adalah
bisa untuk meranking. Contoh misalnya, ada proyek A, B, C, dan E. Gitu ya. Kalau semuanya dilaksanakan, uang kamu cuma 30. Nah, kalau kurang dari 30, gimana rankingnya? Rankingnya adalah menggunakan NBIR. Jadi ini adalah dia B minus OC yang atas ini, namanya NR ya. NR-nya adalah ini. Kemudian yang bawah adalah investment cost-nya adalah yang ini, C. Ini dibagi. Jadi yang ini adalah ini bagi ini ketemu ini. Nah, inilah rankingnya. Kebetulan di sini rankingnya adalah A, B, dan C seimbang lah. D dan E. Jadi kalau kalian memilih proyek, maka ini urutannya A, B, C, D. Yang terakhir adalah E. E. Itulah kelebihan NBIR. Bisa digunakan untuk meranking proyek berdasarkan present value. Jadi kalau misalnya nanti Novita jadi kepala Bapeda Jawa Tengah, misalnya ya, duitnya berapa, proyeknya banyak yang ngajukan, ini Bu Novita nih menarik ini, menguntungkan. Suruh aja bikin. Coba bukan bikin NBIR-nya. Ini kelihatan rankingnya tuh. Iya. Saya pilih yang ini, yang ini, yang ini. Gitu. Ya, kalau katakanlah duitnya hanya cukup untuk 3 atau 2 proyek di ranking seperti ini. Kalau seperti itu di ranking. Terus konsultannya tanya ke Novita, "Nopo niku Bu Novita NBIR?" Ya, mau jawab aja Novita. "Kamu kuliah dulu deh di UNER, evaluasi proyek." Itu jawabannya. Ya, itu oke ya itu ya. Ini untuk meranking, tapi kalian kan nggak meranking, hanya satu aja. Oke, relative measure. Ini kelemahannya ya, relative measure. Tapi dia digunakan untuk capacity to determine the group of priority project. Tapi dia adalah relative measure, bukan absolut ya. Next berikutnya, DRCR. Adakah di antara kalian yang proyeknya menggunakan komponen ekspor-impor? Misalnya, produknya diekspor atau butuh input yang diimpor. Kalau ada, maka metode ini relevan di RCR. Relevan hanya bagi mereka yang proyeknya adalah dia berorientasi ekspor. Makanya di sini digunakan di kebijakan trade biasanya perdagangan. Trade. Selama ini anak internasional tuh kalau buat itu daya saing produk itu menggunakan rumusnya adalah RCE, tapi jarang menggunakan di RCR. Karena apa? Karena kalau di RCR itu kebijakan, policy, bukan produk ya, kebijakan. Nah, barangkali kalian internasional mau mengaplikasikan ini boleh, cuma syaratnya apa? Syaratnya harus membuat cash flow dulu. Ya, dan itu yang mungkin agak berat. Ini adalah yang pertama, mata uang lokal, lokal ya, R itu lokal, dibagi dengan mata uang foreign, US misalnya. Yang atas ini bahasanya adalah namanya net cost biayanya. Yang bawah adalah namanya net benefit. Jadi ini dibalik. Berapa cost dalam negeri atau dalam negeri dibagi dengan berapakah di sini adalah dia adalah keuntungan bersih untuk yang ekspor dengan harga uang dengan mata uang dolar. Nah, di RCR, contoh seperti ini. Ini adalah net local cost. Sekian penjualannya, sekian local cost-nya. Maka dikurangi. Local cost kurangi dengan local sales. Ini hasilnya. Dalam uang lokal ya, lokal. L itu lokal. Ya. Kalau gini, pound sterling ya. Gimana sih pound sterling itu? Nah, gini ya, pound sterling. Itu mata uang yang paling mahal itu. Ngalah-ngalahi euro. Kalau nggak salah 20.000 per 20.000 rupiah per pound sterling. Euro berapa ya? 17.000 ya? Kalau nggak salah ya euro. Jadi orang Inggris itu kalau pergi ke Surabaya, di sana bawa 1.000 pound sterling. Wah, di sini dia stres dia. Bagaimana ngabisin duit 1.000 pound sterling gitu ya. Kamu di sini bawa 10 juta ke Inggris, bambung kamu mesti.
Makan berapa makan di sana di Inggris? Sekali makan di Inggris itu adalah 15 pound. Berapa coba kalau dirupiahkan? 300.000 sekali makan. Dapat apa? Dapat kebab Turki. Bayangin. 300.000 lah. Lah terus bawa uang 10 juta buat berapa hari kan gitu. Nah, orang Inggris datang ke sini bawa 1.000 pound sterling bisa mandi uang gitu. Ya. Taruh di bathtub di hotel itu. Terus mandi pakai uang gitu orang Inggris itu. Oke, itu ya. Nah, ini kemudian ini adalah ekspor kalian. Ini adalah benefitnya gitu ya. Foreign exchange cost sekian dibagi. Ini bagi dengan ini. Ketemulah di RCR sebesar 8,21 lokal per US. Jadi satu US itu 8, kayak kurs. Jadi kalau kalian ngomong kurs 15.000 artinya apa? Berarti ngitungnya adalah lokal per foreign. Berarti 15.000 rupiah per dolar. Nah itu sering membingungkan anak skripsi itu. Ketika dia menggunakan apa variabelmu? Nilai tukar, Pak. Diukur dengan apa? Lokal for foreign atau foreign per lokal? Bingung dia. Gini, gini, gini. Satuanmu apa? Ya saya ambil Pak, 15.500, 15.500. Oh, berarti rupiah per dolar. Itu bacanya adalah lokal for foreign. Artinya kalau itu naik, apa maknanya? Misalnya rupiah dari 15.000 menjadi 16.000. Maknanya apa? Bingung tuh. Oke, saya bantu. Depresiasi rupiah atau apresiasi rupiah? 15.000 per dolar naik menjadi 16.000 per dolar. Dia jawab, naik Pak. Depresiasi. Nah, ya. Naik Pak. Apa yang naik? Rupiah. Berarti apa? Apresiasi. Apresiasi apanya? Depresiasi itu. Dolar semakin mahal kan gitu kan. Satu dolar jadi 16.000 itu. Ya, 16.000. Nah ini juga sama. Ketika ini cek dengan kurs yang berlaku exchange rate. Misalnya, kalau exchange rate adalah 8 L per dolar, dikatakan proyek is not worthwhile. Rugi. Kenapa rugi? Karena di sini adalah yang berlaku kursnya adalah 8 dolar, proyek kamu 8,1. Artinya apa? Sumber daya lokal itu terkuras habis, murah. Kan gitu. Cari ini adalah dia yang di RCR-nya di bawah kurs. Kebalikannya dari IR ya, di bawah kurs. Kalau kalian punya di RCR adalah 6,5, ini menguntungkan. Karena dia bawah dari kurs yang berlaku. Kamu menguntungkan. Penghematan sumber daya namanya itu. Tapi kalau seperti ini, boros sumber daya kamu itu. Nah, itu adalah dia kalau menggunakan komponen ekspor impor. Makanya digunakan di kebijakan trade. Nanti kalau kalian ngambil internasional, coba ada nggak pokok bahasan tentang ini? Gitu ya, trade. Karena internasional termasuk populer sih. Enggak sih, sekarang. Jadi kalau saya lihat konsentrasi itu, masuk yang ngambil konsentrasi itu bervariasi. Dulu itu sempat booming moneter. Hampir separuh mahasiswa itu yang ngambil skripsi, itu moneter terus. Terus bergeser tuh. Trennya mulai internas, banyak internas gitu. Sekarang trennya itu kemana arahnya? Ke perencanaan. Perencanaan semua. Nah, harus diakui tuh adanya Pak Tohari itu luar biasa tuh dampaknya itu. Orang-orang banyak tertarik ke perencanaan, menarik. Gara-gara Pak Tohari ya, Tohari Effect tuh namanya itu. Luar biasa, dahsyat itu Tohari Effect itu. Iya. Kok gini ya menarik ya? Iya. Jadi nah, yang konstan tiap tahun selalu sedikit adalah dari lingkungan. Konsisten itu. Dikit yang ngambil. Iya. Oke, ini ya. Oke, ini di LCR. Bagi mereka yang ada komponen ekspor impor. Kalau tidak, ini nggak relevan. Next berikutnya. Oke, next berikutnya. BCR. Jadi oke, saya klasifikasi ya. Discounted faktor yang populer itu ada tiga. Pertama adalah NPV, kedua IRR, ketiga BCR. Kalau kalian tugas, minimal kalian hitung dengan tiga ini. Ini populer ya? Populer.
BCR itu adalah rasio antara benefit present value dengan cost. Berarti ini adalah dia lebih dari satu. Kalau ini adalah lebih dari satu, maknanya apa? Maknanya NPV-nya dia lebih dari nol, positif. Kalau ini adalah dia adalah kurang dari satu, berarti NPV-nya dia adalah negatif. Kalau ini adalah sama dengan satu, berarti NPV sama dengan nol. Dan ini konsisten dengan NPV. Bedanya apa? Itulah dari awal saya katakan. Ketika kalian hitung NPV di sini, mau menggunakan net benefit di discounting, yang ini, ataukah benefit discounting dulu, kemudian ini kan dulu. Bagi saya ini lebih fleksibel. Kenapa? Kalau dikurangi, namanya NPV. Tetapi kalau dibagi ya, ini dibagi dengan ini, namanya BCR. Kan gitu aja. Kalau dikurangi namanya NPV. Kalau dibagi BCR. Sehingga kalau saya ngitung BCR, pakai ini sangat gampang. Contoh di sini ya. Ketika saya katakanlah punya seperti ini datanya. Oh, benefitnya di sini adalah dia ini di faktornya. Berarti ini dibagi dengan apa? Dibagi dengan cost-nya. Oh, ini. Karena ini adalah positif, harusnya 1 koma. Benar kan? 1 koma. Sekarang kita cek. Ya, cek di sini. Nah, ini nih isian ini ya. Net benefit. Oh, ini nggak ketahuan ini. Nah, oke. Sekarang saya ganti nih. Ini simulasi aja nih. Saya ganti biar negatif lah. Ini saya ganti menjadi 0,25. Sorry, negatif ya. Ini negatif. Mana? Nah, negatif nih. Negatif. Biasanya berapa? Di bawah satu. Kalau ini adalah positif, 0,20 positif nih. NPV-nya positif. BCR-nya 1 koma. Tapi kalau tadi ini ada saya pasang di sini adalah 0,3, dia negatif. Dan BCR-nya adalah 0, jadi ini menurut saya lebih fleksibel. Kalau ingin menghitung katakanlah BCR. Kalau kamu ngitung ini, ngitung BCR, ya terpaksa ngitung ini dulu kan gitu. Ya itulah seperti itu. Tapi tergantung kebutuhan ya, kebutuhan ya. Sehingga di sini adalah makanya di sini ada konsistensi di sini. Ini rangkumannya. Ini rangkumannya dari yang penting tadi ya. Di sini rangkuman. Nah, ini rangkumannya. Ketika di sini adalah diskon rate-nya 5%, maka net present value di sini adalah positif dan BCR-nya 1 koma. Proyek accepted. Yes. Tapi ketika di sini adalah dia 10% masih. Ketika 15%, ini negatif, ini 0 koma. Proyek no. Ketika di sini adalah bunga sama dengan IRR 11 koma, sudah pasti nih NPV-nya 0 dan benefit BCR-nya 1. Jawabannya yes. Karena nanti harapannya bisa positif. Karena cash flow dari benefit itu trennya naik. Kalau cash flow dari cost trennya adalah konstan atau turun kan gitu. Dua ya. Jadi kalian hitung payback period yang undiscounted yang sering Pak Bea tanyakan ya. Kemudian hitung net NPV, IRR, BCR boleh hitung boleh tidak. Ya, tuh. Oke, BCR. Kemudian itu namanya apa? Gross BCR. Ada lagi namanya net BCR. Net BCR ini adalah membagi antara NPV positif dengan NPV negatif. Kalau gedean yang atas pasti lebih dari satu, menguntungkan kan gitu. Ini agak ribet dan agak populer. Kamu harus mencari dulu mana yang negatif dijumlahkan, terus didiskonting, agak ribet. Ini biasanya nggak populer nih, jarang lah, nggak populer. Tapi ada kan ya. Saya kenalkan ada, tapi nggak populer. Pakai gross BCR biasanya populer. Gross BCR.
Nah, oke. Ini. Nah, berikutnya. Ini udah selesai. Udah selesai ngitungnya nih. Proyek kamu utang atau tidak? Dengan tiga ini. Tapi nanti Pak B akan tanya. Coba dinaikkan bunganya. Untung atau enggak? Sampai bunga berapa itu akan menguntungkan? Atau berapa di sana kosnya? Sekian harganya, Pak. Kalau harganya naik, inflasi, untung nggak proyek? Itu pertanyaannya. Maka berikutnya adalah kalian harus membuat sensitivity analysis. Jadi pertama, dalam proyek itu ada ketidakpastian, terutama masalah inflasi dan perubahan diskon rate. Cara untuk mengantisipasi ketidakpastian ada dua cara. Ketidakpastian sumbernya adalah biasanya kalau ekonomi dari harga input dan output dan diskon rate. Ini ketidakpastian ini bisa berubah-ubah. Nah, kalau itu berubah, pertanyaannya, sampai sejauh mana proyek kamu itu menguntungkan? Atau negatif nanti, malah-malah. Berapa sih batasnya? Oke, ada dua caranya. Pertama, menggunakan skenario. Menggunakan maksudnya apa? Probability. Kemungkinannya berhasil adalah terjadi 0,4, 0,2, macam-macam. Ini yang sulit apa? Yang sulit menentukan probabilitasnya. Gimana cara menentukan probabilitas ini? Di statistik, ada menggunakan classical, empirical, dan macam-macam. Subjektif. Maka yang cara ini biasanya relatif ditinggalkan karena subjektif menentukan ini. Nah, yang sering adalah menggunakan sensitivity analysis. Iya, jadi ini. Nah, sumbernya adalah ketidakpastian, risk, dihitung resikonya. Kemudian saya agak percepat gitu ya, biar cepat selesai. Harapannya kalau kuliahnya selesai cepat, kalian langsung ngitung kan gitu. Kalau ngitung, ya. Habis selesai kuliahnya nonton Netflix nanti malah kan gitu. Gak apa-apa nonton Netflix, tapi filmnya film evaluasi proyek. Gak apa-apa, kan ada hubungannya. Ya. Ada kayak gitu filmnya? Nggak ada. Setahu saya nggak ada gitu ya. Ada yang film horor atau drakor. Oke, ini caranya adalah seperti ini caranya. Oke, aku munculin ya. Caranya adalah pertama, tentukan key parameter. Parameternya apa? Yang sering berubah. Yang umum adalah biaya harga input apa? Harga, biaya dan diskon rate yang umumnya berubah. Nah, itu adalah parameternya itu. Yang kedua, tentukan alternatifnya, skenario. Kalau berubah, apakah naik atau turun? Sehingga kamu skenario, kalau turun bagaimana, kalau naik gimana? Jadi ada skenario bawah dan atas. Setelah itu, hitung ulang. Akankah berubah NPV-nya? Moro-moro berubah jadi positif ke negatif gara-gara katakanlah gara-gara harga semen naik misalnya. Berubah langsung jadi negatif. Kayak gitu nggak? Misalnya. Nanti bisa dicek ya. Kalau dia adalah berubah, berarti dia sangat sensitif terhadap perubahan. Kalau kamu naikkan harganya sampai 10%, 20%, 30%, masih nggak berubah, berarti kuat. Proyek tersebut dahsyat luar biasa. Ya. Banyak proyek tersebut dia gulung tikar gara-gara itu. Gara-gara ada perubahan bunga, ada perubahan harga, itu banyak gulung tikar. Bangkrut. Kalau kalian lihat gedung-gedung yang masa pembangunan kemudian terbengkalai, itu bisa dua kemungkinan. Ada konflik antar pemilik, owner, atau karena kena krisis. Biasanya kayak gitu. Nah, ini hitung ulang. Seperti itu. Oke. Jadi hitung ini ya. Begini. Saya tunjukkan. Saya tunjukkan. Kalau ini adalah contoh kasusnya yang agak agak enteng-entengan lah. Basis. Gampang ya? Gampang. Saya akan tunjukkan yang lebih kompleks nanti. Yang lebih real nanti. Saya dapatnya dari pelatihan, saya lupa. Kalau udah agak lama sih pelatihan di Unpad waktu di Bandung. Saya tunjukkan ya. Kalau kalian bisa buat seperti itu luar biasa. Tapi ya agak susah lah. Agak susah.
Oke, sekarang kita bahas masalah distributional impact equity. Saya perkenalkan. Ini kalau ada kata-kata ini berarti analisisnya adalah social analisis. Untung nih proyek ini nih. Pertanyaannya, masyarakat mana yang diuntungkan? Maka itu adalah masuk scope dari social analisis. Apakah sampai ke situ kalian? Enggak. Cuma saya tunjukkan aja konsep dari konsepnya aja, tapi nggak usah dikerjakan. Kamu kan susah. Untung, siapa yang diuntungkan ya? Berarti kamu harus identifikasi kelompok-kelompok masyarakat, penduduk. Itu susah ya. Ya ini untuk pengetahuan aja. Ya, jadi kalau kita bicara masalah buat siapa, contoh di sini ada A, B dan C. A, B dan C contohnya. Proyek tersebut menguntungkan 500. Oh, menguntungkan. Tapi distribusinya adalah yang untung dua desa, B dan C. Yang A nggak dapat keuntungan. Berarti dia adalah secara analisis sosial berarti tidak merata manfaatnya. Itu sederhana ya. Terus gimana caranya? Caranya adalah pemerintah harusnya kompensasi. Ini duit ini dibagi ke sini. Sehingga inilah seperti ini menjadi kompensasinya. Sehingga di sini adalah menjadi merata. Seperti itu. Nah, kalau bicara masalah equity di sini, maka ada dua ukurannya. Yaitu adalah horizontal dan vertikal. Saya ambil contohnya. Seperti ini. Proyek seperti ini. Ini proyek ya. Proyek ini adalah orang kota, orang desa. Siapakah yang merasakan proyek tersebut? Jawabannya adalah dua-duanya. Apakah merata? Merata. Kenapa merata? Kan sama ini, 40, 40. Oke. Jadi orang desa sama orang desa sama, 40, 40. Oke, sama. Pertanyaan saya, apakah income orang kota sama dengan orang desa? Income-nya? Tidak sama. Sore misalnya ya, Cherry orang kota. Ya, kamu orang orang Surabaya Cherry ya. Benar, Pak. Sidoarjo, Surabaya, Pak. Surabaya, kota Surabaya itu ya. Kota ya. Ya kota lah. Novita mana ya? Rembang, desa lah misalnya. Misalnya ya Novita ya, desa lah misalnya gitu ya. Cherry dia income-nya itu 10 juta. Novita 5 juta. Ada proyek nih. Novita sama Cherry dapat 40 juta. Itu merata atau tidak? Nggak merata. Kenapa? Ya karena beda income. Ini hanya bisa, asumsinya apa? Distribusi income-nya merata. Kalau nggak merata, jangan pakai ini. Pakai yang vertikal. Kalau vertikal, nanti akan ada tiga kemungkinan. Proporsional, regresif, progresif. Pernah dengar kata progresif? Ada pajak progresif. Contoh, yang proyek pertama, net benefitnya ini. 50, 200, 500. Orang miskin, menengah, orang kaya. Beda-beda. Tetapi kalau dipresentasikan, masing-masing dapat 1% dari income-nya. Berarti dia proporsional. Jadi kalau kalian punya anak, iya misalnya, Sherry Novita kalau punya anak kamu satu SD, satu SMA, biar adil saya kasih sanggulnya 10 ribuan lah mereka. Itu malah gak adil. Bagaimana bisa anak SD sama SMA dikasih sama rata 10 ribuan? Itu nggak adil namanya. Gitu ya. Itulah konsep komunis kan. Seperti itu. Nggak adil. Yang adil itu adalah proporsional. Gitu ya. Proporsional. Ya ini yang adil. Yang kedua, net benefit. Orang miskin 1%. Orang kaya menengah 3%. Orang kaya 5% dari income-nya. Pertanyaannya, ini mana? Progresif atau regresif? Bahasanya adalah yang kaya makin kaya, dapat duit banyak. Yang miskin dapat dikit, makin miskin. Progresif atau regresif? Nah, itu sering salah. Kalau kamu itu analogikan pakai pajak, pajak itu orang kaya dapat pajaknya lebih tinggi. Namanya progresif. Bener. Kenapa? Bahasa progres dan
regress menuju ke equity. Artinya progressive to equity, regressive to equity. Orang kaya dikenakan pajak tinggi, orang miskin rendah, maka semakin merata. Progres. Tetapi kalau ini kebalikannya, orang kaya dapat banyak, miskin dapat dikit. Kan semakin timpang, semakin jauh menuju ke equity, berarti regresif gitu. Semakin menjauh dari equity, regresif. Nah, yang benar itu progresif adalah dia yang miskin dapat 10%, yang kaya dapat 3%. Baru ini progresif, progress to equity, semakin mendekati pemerataan. Nah, kalau ini lagu Roma Irama nih, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, gara-gara judi dan miras Santika. Ya, gitu. Ada semua tuh di lagu Roma Irama itu. Ya. Makanya nanti sebelum sebelum garap garap tugas dari dulu lagunya Roma Irama biar melekat. Ya. Itu ya. Apakah sampai ke sini? Enggak. Ini susah. Kenapa? Karena mengidentifikasi kelompok ini susah. Jadi kalian sampai ke menilai proyek dan sampai ke sensitivity analysis. Itu ya. Sampai sana tugasnya. Berapa waktu? Seminggu. Kalau kalian sudah punya cash flow, tinggal otak-atik aja. Ngitung, desain Excel-nya, buat formula, linkkan semua. Kalau kalian masih mikir proyek apa, ya kamu nggak tidur lah. Melean ya. Itu ya. Melean itu. Oke. Nggak usah melean lah, saya nyontoh aja. Oh, boleh nggak apa-apa. Nyontoh dari mana? Dari internet. Saya dapat Excel-nya tuh sama formulanya, ya alhamdulillah kalau ada kayak gitu. Pertanyaannya adalah tahun berapa? Tahun 90. Oh, ditolak mesti. Gitu ya. Kan tahunnya harus harus 22 minimal proyeknya. Oke. Sekarang kita praktek ya. Praktek. Kalau ini kan pura-pura. Ini pura-pura ini. Ini pura-pura. Ini belajar ngitung lah, belajar ngitung. Kalau ini saya akan tunjukkan belajar melaporkan. Nah, ini. Jadi ceritanya ini adalah dia, kasusnya adalah proyeknya namanya, bentar. Nah, proyek namanya adalah ini. Sorry, proyek namanya ini. PLTMH, yaitu adalah pembangkit listrik tenaga mikro hydro. Tenaga air tapi kecil ya. Di mana di Kalimantan? Kalimantan itu ceritanya. Jadi Kalimantan itu dia krisis listrik. Selama ini dia menggunakan batu bara dan macam-macam minyak. Kemudian ada ide nih, green energy misalnya. Karena ini proyek lingkungan ya ini ya. Ya karena pelatihannya tentang lingkungan kan gitu. Eh di sana ada ide masyarakatnya. Kita buat, kita kan punya banyak banyak air tuh, banyak sungai Kalimantan. Kita buat mikro aja ya. Oke, setuju. Jadi investornya siapa? Bukan individu, investornya desa. Jadi desa itu punya ide. Kalau sekarang ada namanya dana desa ya. Jadi punya ide seperti itu, mendirikan mikrohidro. Jadi kalau desa yang investornya kira-kira manfaat sama kosnya siapa yang menanggung? Desa kan? Jadi manfaat buat desa kan gitu. Manfaatnya apa? Ketika katakanlah berubah dari energi fosil, minyak, batu bara ke mikrohidro. Manfaatnya adalah identifikasi manfaatnya. Baik, langsung ke sini. Manfaatnya adalah pertama, pendapatan. Dari mana? Dari penjualan listrik. Pertama, dijual kan ke masyarakat. Yang kedua, manfaat tambahan gara-gara ada listrik, terang benderang. Yang tadinya habis maghrib orang-orang masuk ke rumah, tidur dengerin radio, TV, tidur kan gitu ya. Maka di sini dia menjadi banyak, di sana tumbuh warung toko, banyak tumbuh di sana. Ada warung toko mulai tumbuh dan ini merupakan tambahan income bagi mereka karena banyak usaha muncul gara-gara ada listrik di sana, tenaga hidro. Di desa lah ya, di desa. Berikutnya apa? Berikutnya, gara-gara mikrohidro, maka dia meninggalkan bahan bakar fosil. Solar mulai dihemat, minyak tanah mulai dihemat, penghematan. Saya katakan ya, benefit itu tidak harus dapat sesuatu, tapi terhindar dari resiko itu benefit.
Jadi menghindari solar, menghindari minyak tanah itu adalah benefit. Oke, ada 4 benefitnya. Pendapatan penjualan listrik, tambahan income dari aktivitas ekonomi, penghematan solar, dan penghematan minyak tanah. Itu 4 benefitnya. Oke, kita hitung satu persatu ya. Inilah parameternya yang saya maksud. Asumsinya apa? Menghitung ini. Asumsinya berapakah harga listrik? 0,06 dolar ya, KWH ya. Kok dalam dolar saya nggak tahu lah. Dolar ini pokoknya. Satuannya dolar. Ini satuannya ya. Kapasitasnya berapa? Kapasitasnya adalah 1.300 kWh. Ternyata di sana nggak beroperasi semua. Operasinya di sini adalah dalam setahun. Jumlah jamnya adalah 8.000 jam per tahun. Asumsinya. Tahun per tahun, tahun pertama, 2 tahun pertama tidak bisa full 50%. Nah, tahun ketiga baru 20%. Dan tidak pernah full ini. Jadi kapasitasnya adalah cuma sekian. Ini macam-macam. Ini adalah harga bersih, hasil bersihnya macam-macam. Oke, ini harganya ya. Ini harga. Ini parameternya. Nah, ini ada perhitungannya. Ini pendapatannya tahun pertama, kedua, per unit, dan ini. Itu satu ya, pendapatan. Yang kedua adalah manfaat tambahan. Warungnya asumsinya ada 35 warung yang tumbuh di sana. Gitu ya. Kemudian pendapatan dari warung adalah asumsinya 30 US dollar per bulan. Sehingga ini dikalikan. 30 kali sekian per bulan kali 12. Berarti per tahun sekian dari pendapatan dari warung. Dalam dolar ya biar gampang. Juga sama di sini dengan solar dan macam-macam. Berarti berapakah total benefitnya? Tambahkan aja. Ini 2 tahun pertama, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Oke? Itu benefitnya per tahun ya. Per tahun. Ini asumsinya adalah per tahun ya ini. Dianggap konstan loh, nggak ada inflasi. Gitu ya. Harganya dianggap konstan. Seperti ini. Yang kedua adalah biayanya sederhana. Investasinya adalah 500 US dollar. Konstruksinya adalah setahun pertama 600 US dollar. Operasionalnya anggaplah tahun kedua 15 US dollar, 15.000. Ada tambahan di sini. Namanya adalah cost of run. Ketika berkonstruksi, ini saya tanya ya, kalian pernah renovasi rumah nggak bangun rumah? Kalau kalian mengestimasi habisnya 100 juta, maka kalian harus siap-siap dananya lebih dari 100. Kenapa? Pasti lebih konstruksi itu. Di luar estimasi. Kadang-kadang kalau kita bangun rumah, kayaknya ini bagus ya kalau tambah ini ya. Kayaknya ini bagus deh kalau dibuat kayak gini ya. Seperti itu kan. Akan tambah dananya tuh. Nah, estimasi tambahan dana konstruksi ada 20%. Oke, next berikutnya. Manfaat finansial. Satu, 2, 3, 4. Ini jumlahnya. Dan semuanya penjumlahan. Ngeling ke sini. Ngeling ke sini. Itu ya. Ngeling. Kemudian, manfaat finansial. Kemudian, biayanya ini. Oke. Nah, dia itu kalau kalau kamu menggunakan di sini adalah tahunnya ke bawah itu susah. Karena ini dibuat untuk keterangan ini. Ini parameternya. Makanya dia membuat seperti ini analisisnya. Nah, ini nih. Tahun pertama 0, pertama, kedua, sampai berapa di sini asumsinya? Asumsinya di sini adalah umur proyeknya adalah berapa? 20 tahun. Berarti dia main kolom dia tuh. Dia main kolom. 0 sampai dengan 20. Oke, 20 ya. Ke kolom dia. Gak masalah sih sebenarnya. Gak masalah. Nah, gimana caranya? Caranya adalah dia ternyata caranya adalah benefit, kemudian ini, langsung di sini adalah total manfaat berapa? Berarti gabungan antara ini. Ini total berapa? Setelah itu, total ini didiskonting. Namanya adalah present value dari diskontin. Yang ini. Mana tuh tadi? Yang ini nih. eh nah, yang ini nih. Yang yang ini nih. Yang B-nya adalah ini. Ini kita buang dulu aja ya. Ya.
Kita buang ini. Nah, sini. Berarti ini ada yang B. Sini. Ini total jumlahkan. Sigma berapa. Kemudian yang cos, ini cos. Cos di sini. Kemudian di discounting. Yang ini. Berarti ini adalah yang cos adalah yang ini. Cos. Kemudian dikurangi. Keluar di sini net present value. Jadi di kasus ini dia tidak menggunakan eh dia tidak menggunakan ini, tapi menggunakan ini. Tidak harus ya, tapi lebih fleksibel. Gini. Oke, ketemulah di sini IRR-nya sekian. Lihat IRR-nya. Lihat IRR-nya. NVP. NVP menggunakan cara apa? NVP menggunakan cara manual dijumlahkan. Dia tidak menggunakan cara kita yang tadi. NVP dia tidak menggunakan cara ini. Oke. Nah ini nih. Dia menggunakan cara ini NVP. Tidak menggunakan formula NVP. Nggak ada. Coba, itu nggak ada. Di sini nggak ada NVP-nya. Sorry. Gimana sih ini? Ini ya. Nih. Tapi kalau IRR, lihat. Nah, langsung. Dia pakai Excel. RR. Bisi rasio adalah, ya ini gampang dibagikan. Bayangkan, apa yang kalian lihat dari proyek ini? Proyek ini sangat luar biasa visible. Kenapa? Jarang sekali proyek yang IRR-nya 38%. Bayangkan, bunga naik sampai berapa? Bunga naik sampai 30%. Ini proyeknya terjalan karena masih di atas IRR-nya dan bunganya. Dan BCR-nya bukan 1 koma ya, tapi 2 koma lo bayangin BCR-nya. Hampir 3 kali lipat keuntungannya. Nah ini contoh yang jelek. Tapi kalian hitung nanti. Kalau kalian nanti, Novita sama Cherry, ketemu di sini IRR-nya adalah 12% misalnya. 10. Itu hati-hati itu. Bisa kelibas tingkat bunga itu. Bunga naik dikit bisa kamu goyang langsung. Tapi itu malah bagus buat contoh. Gitu ya. Cek ya nanti ya, hitung. IRR-mu berapa? Kalau IRR-mu adalah kurang dari 20, apalagi di bawah 15, biasanya itu investor nggak akan mau. Kenapa? Karena rentan terhadap perubahan bunga. Rentan gitu. Tapi kalau IR-nya besar, langsung oke. Ya, ini harus lihat. Oke. Nah, sekarang ketemu ya. Apakah ini adalah visible? Visible. Pertanyaannya, bagaimana kalau harga listrik dinaikkan atau turun? Indikator ini bagaimana kalau berubah? Nah, kalau kalian udah seperti ini gampang sebenarnya. Indikator ini akan dirubah. Nih, berubah. Nah, skenario-nya adalah di sini yang berubah adalah 3, yaitu adalah harga berubah, diskonto berubah, yang ini berubah, harga berubah, dan kapasitas berubah. Berubah kapasitasnya, berubah. Dari yang tadinya adalah 80% di sini, sorry, menjadi 100 misalnya. Jadi ada 3 yang dirubah. Pendapatan, sorry, pendapatan, diskonto, kemudian harga, dan kapasitas. Apakah harus seperti itu? Enggak. Cari proyek kalian yang itu sensitif terhadap perubahan. Secara teori adalah harga input, harga output, dan diskon rate. Itu yang sensitif. Misalnya, Sherry jualan mendirikan kafe. Apa yang paling dia takutkan? Dia takut kalau harga gula murah-murah naik. Gula langka misalnya. Nah, itu kan sensitif di harga gula. Gitu ya. Atau biaya sewanya naik murah-murah kan gitu. Nah, itulah yang itulah seperti itu ya yang takutkan. Nah, kita mau simulasi di sini ya. Kita mau simulasi di sini. Kita simulasi kondisi awal seperti ini. Maka di sini taruhlah di sini adalah bahwa dia adalah asumsinya ini dan ini sebagai apa? Sebagai asumsi tengah-tengah.
Kemudian kalian buat rentangnya adalah rendahnya berapa, tingginya berapa. Contoh, kalau harganya naik turun menjadi $3 berapa, ini berapa. Kalau katakanlah bunganya ini adalah 10% turun, ini berapa. Kalau ini kata 6%, ini 100% berapa. Contoh di sini adalah, ini 0,06, NPV-nya sebesar ini. Ini NPV-nya. Mana sih? Nah, NPV-nya sebesar ini. Kalau saya rubah di sini, misalnya, harganya bukan 0,6, turun ya, 0,03, apakah masih positif? Saya rubah di sini harganya adalah 0,03. Lihat, berubah nggak? Berubah. Masih positif. Berubah, positif. Tulis di sini, positif. Kalau saya katakanlah kenaikan harga, bukan turun ya, naik harganya. Ya tambah 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 untung kan uang benefit dia. Kemudian, bagaimana kalau diskon rate itu naik? Krisis misalnya. Sebenarnya kamu udah punya ancar-ancar. Mau naik berapa? Oh ini loh IR-nya itu loh 38%. Naik berapa? 20%. Ah 20% mah gampang. Masih positif dia. Masih positif. Tapi ketika saya tulis di sini adalah 40%, pasti negatif. Kenapa? Karena di atas IRR. Saya tulis ya, 40%. Lah, kan negatif. Di atas IRR soalnya. Gitu ya. Oke, tugas kalian adalah membuat seperti ini ya, Sherry, Novita. Ada di sini asumsinya apa, parameternya apa, sehingga kalau ini dirubah-rubah, nanti berubah langsung. Itu. Cuma ini contoh yang jelek. Kenapa? Karena ini terlalu besar. Sehingga kalau saya rubah-rubah, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya positif semua nih. Saya tuh inginnya dari kalian itu ada di sini ketika dinaikkan, ini negatif. Sehingga tahu, oh maksimal sekian batasnya itu. Ini contoh yang jelek ya. Yang jelek. Karena tidak kelihatan negatifnya. Kalau saya rubah di sini 12%, moro-moro ternyata ada krisis yang luar biasa tajam, bunga moro-moro naik menjadi 40%, naik, maka sudah bisa dipastikan bahwa ini negatif di sini. Negatif berapa? Negatif ini. Nah, negatif. Masih bunga ya. Kalau kalian katakanlah nanti ada moro-moro biaya biaya per unitnya naik, harga berambang naik, minyak goreng naik, macam-macam, ada inflasi, sampai inflasinya kata 2 kali lipat naiknya, itu juga akan mengancam terhadap cost loh ya, mengancam. Nah, kalian coba identifikasi apa yang sensitif indikatornya terhadap perubahan. Tapi secara umum adalah biaya input, harga output, dan diskon rate. Itu yang secara umum seperti itu. Secara umum. Oke, simulasi. Ada pertanyaan? Jadi ini adalah tantangannya adalah kalian mendesain ini Excel di ini, mendesain Excel sehingga fleksibel. Jelas di sini asumsi-asumsi. Ya, ini hitungnya. Bisa lebih sederhanakan lagi, oke silakan. Ini perasaan saya agak agak ribet ini ya. Ribetnya tuh apa? Ribetnya tuh ini pendapatannya banyak soalnya. Banyak pendapatannya nih. Dan ada asumsi kapasitas sekian, 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 terlalu banyak skenario lah. Gitu ya. Ini agak kompleks ya. Kalian mungkin lebih simpel aja lah. Lebih simpel aja. Lebih simpel, jangan terlalu ribet seperti ini. Mungkin cuma satu benefitnya nggak apa-apa. Ya, lebih simpel aja. Dari penjualan itu aja. Jualannya. Saya jualan kafe. Benefitnya apa? Ya harga kopi. Ujungnya berapa? Ya oke. Cuma saya tuh punya lahan tuh di kafe itu. Selain kafe, saya tuh buka karaoke di sana. Jadi orang-orang sampai nyanyi-nyanyi. Oh iya, berarti ada lagi tambahannya. Tapi ada lagi yang kosong. Apa? Saya membuat panti pijat. Tambah lagi pendapatannya tuh. Itu ya. Sauna lah itu berarti kan udah proyek besar kan kalau gitu kan. Kan banyak income-nya kalau gitu. Itu ya. Income-nya. Jadi orang-orang tuh ngopi sambil sauna kan gitu ya. Dengerin karaoke gitu ya. Dipijat-pijat. Wah,
betah itu sampai subuh itu. Iya. Kayak gitulah contohnya, gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah dari semua discounted method yang populer digunakan secara umum ada tiga, yaitu adalah NPV, IRR, dan BC ratio. Tambahkan dengan payback period ya, tambahkan. Kalian kalian biar 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 tahu berapa berapa tahun duit kembali kan gitu. Payback period. Kemudian susunlah asumsi seperti ini. Sehingga di sini adalah ketika berubah total. Tentukan parameter utamanya apa. Kalau itu berubah total. Dan berikutnya adalah susunlah cash flow dengan metode ini. Terserah mau gimana formatnya, tapi di sini contohnya ini. Ini contohnya aja. Contohnya aja. Seperti ini. Contohnya. Tapi ini ngeling semua, yang penting itu. Itu ya. Ngeling itu. Jadi sebenarnya itu adalah bagi Pak B ya bagi saya, kalau ngoreksi garapan kalian tuh gak usah MS Word. Coba saya minta Excel-nya. Gitu aja tuh, selesai gitu. Saya cekin satu persatu. Saya otak-atik. Oh, gak beres ini hitungmu kan gitu. Kayak gitu gampang. Gitu ya. Gak beres hitungmu ini. Gitu ya. Gak masuk akal ini angka ini. Ketahuan kok nanti. Ketahuan. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Gitu ya. Jadi, eh itu materi saya ya, yang terakhir ya. Tapi kalian masih ada satu pertemuan lagi. Cari jangan lupa, kita jangan lupa. Pak Bea dikabari karena Pak Bea beberapa beberapa bulan ini domisilinya di Malang ya. Jadi kalau mau ngajar ke Surabaya, jadi diingatkan gitu ya, bahwa Pak Bea nanti yang masuk. Nggak tahu Pak Bea online atau offline ya, nggak tahu. Karena kadang-kadang Pak Bea online, kadang-kadang. Tuh. Oke, apapun yang terjadi, mau 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 katakanlah hancur, mau apapun, kamu harus mengumpulkan tugas. Kamu harus presentasi. Jangan boleh jawab belum selesai Pak. Itu haram hukumnya. Itu ya. The show must go on. Ya tampil kan gitu. Tampilnya nanti penontonnya kecewa, kamu dilempari kursi, ya itu masalah lain. Ini kan tampil kan gitu. Yang paling parah itu adalah penontonnya sudah beli tiket, kamu nggak tampil, nah itu baru kamu dosa. Itu ya. Itu. Namanya juga belajar. Pasti ada yang dikritiki. Pasti itu. Kamu belajar. Kalau udah pintar kan kamu kan gak usah kuliah. Gitu ya. Kamu belajar. Kamu juga belajar. Saya juga belajar. Masih banyak yang nggak tahu. Gitu ya. Semuanya belajar. Dosen itu juga harus belajar. Harus update. Dan macam-macam. Belajar itu tanpa akhir. Gitu ya. Nggak ada batasnya belajar itu. Sama dengan sempurna. Sempurna itu adalah tidak ada batasnya. Sempurna itu bukan hasil, tapi proses. Nggak ada kata sempurna itu nggak ada. Itu proses. Ya. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian ya. Ini mungkin saya yang terakhir, saya ingin mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kesalahan dalam berkata atau dalam berperilaku ya. Ya kalau saya seperti ini gitu ya. Seperti ini ya. Mungkin ada yang cocok, ada yang tidak, ada yang tersinggung. Ya saya minta maaf kalau misalnya ada seperti itu. Oke, jadi silahkan dikerjakan. Selamat bekerja, itu kan ya. Nikmati saja, enjoy gitu kan nikmati. Kamu harus berpikir bahwa kamu kuliah itu stres, gak kuliah lebih stres. Kerja itu capek, nganggur lebih capek. Ya itu aja pikirannya. Makanya ya nikmati aja, jalani aja. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih.